Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fian. Iya, Pak, tadi saya mencari Pak Fian. Begini, Pak, saya memiliki kendala di kelas saya, Pak. Ya. Bagaimana ya mendisiplinkan anak dengan mandiri dan penuh dengan kesadaran. Kadang anak-anak itu hanya patuh karena sedang dipantau oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu, Pak Fian, yang ingin saya sampaikan. Ya, saya berharap Bapak nanti anak didik saya ini memiliki kesadaran penuh untuk melakukan atau menerapkan disiplin, tentunya dengan penuh tanggung jawab, tanpa ada guru maupun tidak. Pak Fian, saya sebenarnya sudah berupaya untuk mendisiplinkan murid-murid saya melalui kegiatan-kegiatan. Beberapa di antaranya yaitu pembiasaan pagi, Pak Fian. Ya, 5S itu, terus pembiasaan pagi sebelum masuk ke kelas itu mereka berbaris, bersalaman dengan Bapak Ibu guru, di depan kelas mereka masih berbaris lagi, mencopot sepatu, menaruhnya di rak, baru masuk ke kelas. Ada lagi topi kalau di kelas harus dilepas, gitu juga dilakukan. Cuma begitu Pak, kalau pas guru izin sebentar ke ruang guru karena dipanggil kepala sekolah atau izin ke kamar mandi itu, kadang beberapa siswa ini keluar kelas bermain, yang kinestetik ini ya jalan-jalan mengganggu temannya seperti itu Pak. Ya. Kalau dari sisi guru kita harus bisa memberikan model atau contoh yang baik ke murid-murid kita Pak Fian. Menurut saya ini yang paling efektif untuk ditiru oleh murid-murid kita. Kita sendiri sebagai guru harus bisa memberi contoh atau teladan yang baik tentang disiplin. Gitu. Kalau dari siswa, kita harus bisa menumbuhkan kesadaran penuh siswa melalui kegiatan-kegiatan seperti pembelajaran sosio-emosional itu Pak, membangkitkan mindfulness anak-anak melalui kegiatan pembelajaran dengan kegiatan sport dan lain di antaranya. Seperti itu Pak Fian. Ya. Ini saya punya beberapa rencana Bapak ya. Seperti yang harus saya bilang, guru harus bisa menjadi teladan yang baik untuk murid-muridnya. Salah satu dalam menerapkan disiplin ini. Tentunya tidak hanya saya juga nanti akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang di lembaga saya. Semuanya kalau bisa harus bisa mempraktikkan disiplin diri positif ini masing-masing. Rencana juga di awal pembelajaran ini saya juga nanti memastikan bahwa di setiap kelas memang sudah dibentuk keyakinan kelas dan keyakinan itu harus mengandung nilai atau sikap kedisiplinan. Ada lagi Bapak, dalam ini kita tidak hanya kolaborasi sama teman-teman guru, tapi juga perlu bagi orang tua untuk mengetahui. Karena sebagian besar waktu anak-anak itu kan di rumah Pak Fian ya. Tidak bisa serta-merta kita yang mengusahakan di sekolah, tapi di rumahnya nanti tidak ada kerjasama dengan orang tua. Ya, kedepannya inginnya ada kerjasama begitu Pak Fian dengan orang tua. Nah, ini juga Pak Fian,
Oh ya, dalam rencana saya juga saya mau tambahkan, dalam pembelajaran kita sebagai guru atau pendidik juga harus mudah memberikan apresiasi sekecil apapun yang siswa lakukan. Tentunya apresiasi positif berupa semangat ataupun motivasi. Baik Pak Fian. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa di sekolah itu harus melibatkan semua elemen dalam mengambil kebijakan biar hasilnya juga bagus. Jadi ketika di sekolah saya harus melibatkan teman-teman guru, Pak Fian. Ya, tanggung jawab bersama sebetulnya. Tidak bisa saya saja di kelas saya, tapi kelas lain nanti tidak. Jadi kalau bisa ya semua guru berkolaborasi, punya tanggung jawab yang sama dengan murid-murid, karena kita punya visi yang sama, Pak, dalam sebuah lembaga. Selain itu, tanggung jawab juga tidak hanya di guru, tapi juga orang tua, Pak. Jadi, orang tua di rumah juga harus bekerja sama untuk membangun sikap disiplin siswa ini. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Dari sisi guru harus berkolaborasi untuk saling menanamkan sikap disiplin ke murid-muridnya. Harus kompak memberi contoh dan teladan yang baik ke murid-muridnya, termasuk saya sendiri di kelas saya untuk murid-murid saya. Kadang ada beberapa memang guru yang masih datangnya siang, itu kan berarti kalau dilihat siswa kan tidak tepat Pak ya, sebagai contoh atau teladan seperti itu. Dan ketika kita sudah melaksanakan itu Pak, kita juga perlu melakukan evaluasi. Kira-kira ada perubahan nggak pada siswa kita? Kalau tidak ada perubahan, kita mengkaji nih, kira-kira apa yang perlu kita tingkatkan. Seperti itu Pak. Kita. Kalau di tahun ajaran baru ini, kita kan di tahun ajaran baru nih Pak ya, itu tadi kita kemarin sempat diskusi bahwa kelas 1 sampai kelas 6 harus buat keyakinan kelas. Dan ada keyakinan kelas yang disepakati bersama, yang harus dimunculkan gitu Pak. Yaitu kedisiplinan salah satunya. Salah satu bentuknya ini Pak, kalau makan dan minum harus di luar kelas pada waktu jam istirahat. Karena sebelumnya Pak, siswa itu kalau makan dan minum biasanya di dalam kelas. Dan itu tadi sampahnya kadang berceceran Pak. Menghindari itu Pak. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu menjaga kebersihan kelas, termasuk makan dan minum di luar kelas pada waktu jam istirahat. Gitu. Tanggung jawab di ini ada saya teringat dengan di pusat pendidikan yang sesuai atau salah dengan yang dikatakan oleh Belajar Dewantara Pak, bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan itu tidak hanya bisa tidak hanya dari guru saja, tanggung jawabnya tidak hanya guru saja, tapi ada juga tanggung jawab dari orang tua dan keluarga, guru, juga masyarakat. Jadi semuanya harus ada kerjasama untuk mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai apa yang diinginkan, pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya menurut saya, Pak. Eh, jadi untuk tanggung jawab ini menumbuhkan tanggung jawab
Hmm. Wah Pak, sinyal saya. Maaf Pak. Ya betul Pak. Oke. Nah, secara detailnya tanggung jawab ini tidak hanya guru, tapi juga perlu orang tua di rumah juga ikut turut bertanggung jawab atas pendidikan karakter anaknya. Tidak hanya di sekolah, tapi juga ditunjang dengan pendidikan dari orang tuanya langsung di rumah. Nah, untuk efektif, biar efektif ini, kita perlu ada pola pertemuan antar paguyuban atau paguyuban global kelas 1 sampai ke 6 atau inisiatif guru kelasnya untuk mengadakan pertemuan dengan wali murid kelas 6 dalam paguyuban, membicarakan ini bahwa sekolah punya punya tujuan ini, punya program ini, ayo disupport sama-sama, bahwa gurunya ingin membentuk karakter ini ke anak-anaknya biar tercapai, perlu juga support dari seperti itu. Bapak, menurut saya, menurut saya, ya, disiplin ya Pak. Ya, oh ya Pak Fian, dalam rencana yang saya akan rencana aksi saya ini, saya ini dalam guru tentunya tidak boleh sering-sering meninggalkan kelasnya Pak. Untuk saya itu juga. Karena memang ada beberapa yang ketika ada kegiatan yang bertepatan dengan KBM, terus kita berikan, kita titipkan ke rekan guru, itu sebetulnya tidak efektif. Rekan guru tersebut juga, ya, kalau tidak dia jamnya kosong, pasti nanti juga diberi tugas, terus ditinggal ke kelasnya. Ini bisa mungkin sih tetap tanggung jawab utamanya untuk mengajar anak-anak harus dijalankan, tidak boleh meninggalkan kelas. Ketika jam mengajar datang ya saya sendiri berusaha untuk berada di kelas dan tidak meninggalkan sesibuk apapun saya ya satu anak saya ke depan seperti itu. Tambahan lagi pada kegiatan pembelajaran Pak, untuk ini kan sebetulnya kalau anak-anak dalam disiplin itu kurang, berarti belum ada kesadaran penuh dari anak-anak. Kemarin pada waktu kegiatan Lokakarya 3 itu kan diajarkan tentang membangkitkan kesadaran penuh siswa melalui kegiatan-kegiatan itu bisa saya aplikasikan sepertinya Pak. Ya, seperti sport, seperti itu. Ya, anak-anak untuk membangkitkan kesadaran penuh anak-anak sehingga terbentuk kesadaran diri, manajemen diri, sehingga dicapailah well-being untuk anak-anak tadi Pak. Sehingga secara kesadaran bisa menumbuhkan disiplin pada diri mereka. Karena itu sangat begitu Pak Fia.
Terima kasih Pak Fian, saya mengucapkan